Saya akan sharing satu hal ya, bahwa ini juga banyak ditanyain orang dan pernah saya tulis dalam buku saya Bisnis Startup Reborn. Bukunya udah habis, sayang sekali. Jadi lagi saya mau rewrite gitu ya. Bukunya ketebelan kata orang dan lebih dicocokin dengan keadaan bisnis yang sekarang, karena itu udah saya tulis 4-5 tahun yang lalu ya. Tunggu aja. Tapi dalam buku itu ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa dalam berbisnis atau dalam membuat sebuah kegiatan, kita nggak bisa sendiri, nggak bisa ya, pasti butuh partner ya. Nggak model lagi tuh perusahaan perseorangan. Kalau kita membuat perusahaan perseorangan atau kegiatan yang dilakukan sendiri karena nggak percaya orang lain, percayalah, tidak akan pernah menjadi besar. Nggak akan pernah menjadi besar ya. Jadi sekarang itu, apalagi dalam era digital, era e-commerce ini ya, era disruption ini, semuanya itu kolaborasi, semuanya kolaborasi ya. Nggak bisa bikin perusahaan sendiri ya. Biasanya sekarang anak-anak yang fintech, anak-anak yang membuat perusahaan baru, dia selalu tuh komposisinya ada CEO-nya, terus ada CTO-nya, ya, ada CFO-nya yang ngerjain marketing, ada COO-nya, ya. Jadi begitu-begitu tuh komposisinya, karena tidak bisa sebuah perusahaan, sebuah usaha akan menjadi besar, ya, karena tidak ada orang yang punya kemampuan semuanya. Apa dalam berbisnis itu kan ada orang yang harus jago teknologi, nomor 2 harus jago dengan produk, ya. Nomor 3, ya, harus jago marketing. Nomor 4, harus ada jago finance. Nah, kadang-kadang anak-anak muda sekarang melupakan masalah literasi keuangan, literasi finansial. Banyak anak muda bikin perusahaan, udah kemana-mana, idenya bagus, produknya laku, ditanya berapa untungmu, nggak tahu, nggak paham, kira-kira. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa diperlukan kombinasi beberapa orang, itu yang disebut dengan partnership. Saya adalah seorang akuntan, jadi saya paham itu tentang keuangan, saya paham tentang manajemen. Kebetulan saya adalah seorang akuntan yang aneh. Akuntan itu kan biasanya tidak boleh kreatif atau tidak perlu kreatif, tetapi saya adalah orang yang bekerja dalam industri kreatif. Tetapi tiap kali saya bikin perusahaan, saya lebih banyak menjadi CEO, memimpin di atas, atau fokus di dalam produksi program kreatif. Saya nggak pernah nyentuh dulu keuangan, walaupun saya jago banget. Saya kan lulusan STAN, malah saya lulusan terbaik STAN, tapi saya nggak pernah nyentuh masalah keuangan. Tapi saya ngerti betul masalah keuangan ya. Dulu saya manajernya Joshua. Oh, saya jualin Joshua, gila saya jualin Joshua dulu waktu kecil. Ya, punya 30 iklan dalam sekaligus. Show-nya penuh. Ya, kuisnya laku. Kemudian sinetronnya Anak Ajaib laku. Merchandise-nya laku. Ya, tapi begitu saya jadi artis, saya nggak bisa jualan diri saya sendiri. Saya butuh orang. Jadi sekali lagi, selalu dibutuhkan partnership. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berbisnis, dari awal memang harus menyadari membutuhkan partner, harus berkolaborasi. Ya, itu yang paling penting. Nah, persoalannya mencari partner itu tidak gampang. Tidak gampang. Teman baik belum tentu bisa menjadi partner yang baik. Ya, saudara kandung pun belum tentu bisa menjadi partner yang baik. Istri atau suami pun belum tentu menjadi partner bisnis yang baik. Nah, di dalam buku saya, ya, sekarang saya lagi akan rewrite itu buku Bisnis Startup Reborn. Saya akan buat buku namanya Finding Business Soulmate. Bagaimana mencari belahan jiwa usaha. Saya akan kasih tips tuh, ya, bagaimana mencari partner yang baik. Oh, banyak sekali tipsnya. Jadi, membuat partnership itu harus saling melengkapi. Ya, harus saling melengkapi, nggak boleh. Nah, kalau kita bicara masalah karakter bisnis, ada yang agresif,
ada yang konservatif, bahkan ada yang moderat. Nggak boleh agresif semua partner itu. Nabrak pohon. Ya. Agresif itu kayak gas tuh. Harus ada yang konservatif. Itu yang ngerem. Jadi tiap kali ada ide bisnis, harus ada pertimbangan. Harus ada pertimbangan. Jangan, ini bagus nih, ya ini bagus nih, nabrak itu. Ya, tunggu aja kehancurannya gitu. Ya, harus ada yang ngerem. Ya, jago jualan, tetapi ada orang yang mempertimbangkan masalah keuangan, untung apa enggak, ini masalah hukumnya seperti apa. Jadi harus yang kayak gitu. Jadi harus ada yang agresif, yang punya ide, yang terus maju, tapi harus ada yang rem biar dia balance. Bahkan ya, kalau di mobil zaman lama kan masih ada kopling. Kadang-kadang antara gas dengan rem berantem. Ya, diperlukan orang yang menjadi kopling, itulah yang moderat, yang juga lebih wise pertimbangannya. Itu baru ngomong karakter. Belum lagi kalau kita nyebut business profile. Bahwa menurut Roger Hamilton dalam teorinya wealth dynamic, manusia itu punya business profile. Ada yang jago ide, itu namanya creator. Ya, ada yang tipenya itu star profilnya, jago jualan, narsis gitu. Kan kalau punya produk harus dijualkan. Ya, ada yang tipenya supporter, support. Kerjanya itu mensupport. Jadi Bill Gates dulu idenya keren, tetapi yang membuat Microsoft hebat itu namanya Steve Ballmer. Wah, Bill Gates, gue mau bikin ini. Ada orang tuh, ini diperlukan staf seperti ini. Ini diperlukan sumber dayanya dari sini. Ini proposalnya harus dibuat. Ini masalah akte pendirian seperti, harus ada yang begitu, namanya orang supporter. Ada profile trader. Trader itu orang yang di perusahaan diperlukan yang jago banget jualan, jago nawar, sell high buy low, Itu orang kayak James Riyadi, ya orang kayak Harold Tanjung. Saya percaya betul itu adalah tipenya adalah trader, sell high buy low. Wah, jago banget jualan. Ya, jualan harganya tinggi, kalau beli harganya rendah. Terus ada profile deal maker. Deal maker tuh yang jago ngedil, terjadi persoalan, terjadi masalah dengan karyawan, dengan penduduk. Dia jago tuh. Dia adalah seorang pacifier tuh, jago ngedil gitu, jago lobby. Diperlukan juga di perusahaan. Ya, terus ada lagi tipenya adalah accumulator. Nah, ini terutama di perusahaan-perusahaan properti gitu. Orang yang jago beli barang dan nyimpen barang. Dia tahu tuh, wah ini tanah nih bagus nih. Padahal menurut orang lain, apa tuh tempat jin buang anak? Ya, dia tahu kapan harus beli satu aset dan kapan harus berapa lama disimpan dan kapan harus jualnya. Diperlukan juga untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, ada lagi yang Lord. Lord itu adalah cukong, anak bos. Lord. Kan harus ada yang modalin kalau kita bikin perusahaan. Cari juga tuh. Cari itu namanya orang-orang yang investor, yang naruh duit. Ya, masa mau bikin perusahaan nggak ada modal sama sekali? Tidak-tidaknya kan diperlukan kan? Terus ada lagi orang tipe terakhir ke-8 namanya mekanik. Mekanik itu jago sistem. Ya, jago sistem. Itu juga diperlukan. Ya, itu adalah orang yang bikin. Kalau kamu nonton film The Founder, cerita tentang McDonald bersaudara itu, The Founder itu, yang membuat McDonald itu, yang kaya raya itu bukan McDonald bersaudara. McDonald bersaudara 2 orang itu, yang membuat burger yang enak itu miskin, nggak kaya-kaya amat, cuman punya 1 outlet. Yang punya puluhan ribu outlet adalah seorang namanya Roy Kroc, yang jago sistem, bahwa untuk menjual burger ini bisa dilakukan dengan cara franchise. Ya, jadi kalau kita mau bikin partnership, kalau bisa minimal 88 profil itu harus ada. Walaupun bukan berarti harus, kalau kita bikin usaha harus punya 8 orang, tidak. Karena kadang-kadang ada orang yang punya lebih dari 1 profil. Saya punya lebih dari 1 profil. Kenapa? Karena saya kreatif, jadi saya kreator, banyak sekali ide saya. Ya, ide bisnis saya banyak.
terus saya juga adalah star, karena saya terkenal, saya bisa jualan. Ya, setidaknya saya punya dua loh. Ya, terus saya bisa support juga, karena saya adalah, background saya adalah akuntan. Saya tuh nggak suka tuh cuman trader. Saya nggak bisa tuh jual mahal, nawar murah. Kadang-kadang saya nggak tega, apalagi kalau diri saya ini. Ya, jadi kadang-kadang pokoknya dalam partnership yang jelas ya, nggak boleh terjadi penumpukan dua profil, nggak boleh ada dua star. Saya dengan Mas Wowi itu nggak bisa bikin perusahaan bersama, nggak bisa. Kenapa? Karena kami dua-duanya adalah creator. Apalagi dia sekarang star juga, tabrakan. Nggak boleh ada dua matahari, nggak boleh ada dua. Saya kan dengan Mas Wowi berapa kali dulu pernah mau bikin usaha, nggak pernah jalan. Kita dulu, tanah saya di Palembang itu dulu pernah kita mau, PT-nya kan PT-nya punya saya tuh, 13 Sentosa. Mas Wowi pernah masuk, bro, kita bikin hotel bro, di pinggir Sungai Musi. Karena Mas Wowi itu dulu ada, pernah di daerah-daerah Prabomuli juga ya kan, perusahaan dia Titis itu dulu ada di Prabomuli juga gitu. Jadi nggak jalan-jalan tuh. Ketemu pertama, wah ini nanti hotelnya Mahligai 8 lantai. Berikutnya, bro, 27 dong, keren itu, angkanya 2 tambah 7 Q. Oh nanti kita hanya menjual kamar-kamar besar aja, nggak ada kecil-kecil. Jadi supaya ini menjadi hotelnya tuh hotel apa sekarang namanya, hotel butik. Barangkali 4 kali 5 kali pertemuan itu kita idenya berkembang terus, nggak ada yang nulis proposal. Gimana mau jadi tuh barang? Ini udah lawi, saya bilang saya baik-baik aja lah gitu. Tapi kami tetap bersahabat, tetap saling memberikan advice, tetapi nggak bisa kita bersama. Saya dengan Tanto Wiyaya tidak akan pernah bisa membuat satu perusahaan karena tipe kami sama. Kami sama-sama star. Nggak boleh ada dua matahari kembar, tuh nggak boleh dalam sebuah usaha. Jadi ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, ini adalah tips-tips untuk membuat sebuah perusahaan. Kalau teman-teman, adik-adik ya, atau para yang udah jadi pengusaha, untuk tips untuk mencari partner, bahwa satu diperlukan, bahwa dalam usaha kita tidak bisa sendiri, diperlukan partner ya. Jadi, dan saya udah ngasih tahu tadi bagaimana cara mencari partner itu, karena dalam buku saya mengatakan bahwa kegagalan orang berbisnis itu paling besar karena salah memilih partner. Begitu dapat partner, waduh, salah ternyata. Kadang-kadang kita bercanda, ini bener. Ya, mencari partner itu sama kayak mencari pasangan hidup, sama kayak mencari istri atau mencari suami. Sebelum membuat ikatan itu, tanda tangan akte, masa pacaran itu indah-indah aja, pakaian hebat, wangi. Begitu nikah, malam pertama ketahuan aslinya, dan itu juga terjadi ya pada pembuatan perusahaan. Sebelumnya janji-janji, wah saya pasti nyetor, saya pasti akan komit, saya akan dukung. Ya, begitu akte di tangan, ada yang nggak nyetor tuh sampai selesai. Ujungnya ribut, kadang-kadang untung aja ribut, apalagi rugi, saling salah menyalahkan. Banyak tips, makanya baca buku saya itu. Ya, sekali lagi diperlukan kolaborasi, apalagi sekarang nih. Ya, kalau Anda nggak berkolaborasi, iya bisa sukses, tetapi iya untungnya bisa diambil semua, tetapi ya perjalananmu ya tidak akan pernah bisa banyak mendapatkan keuntungan.